Oke, terima kasih. Bisa jadi satu kesempatan bagi saya. Kebetulan saya memang praktisi, ya kan, dan juga sebetulnya saya dikasih kesempatan juga untuk mengalami GERD gitu ya, sekitar 2000. Kalau saya flashback itu sekitar tahun 2012. Ya, jadi ya bisa dibilang lumayan lama juga gitu ya. Nah, saya mulai ya, Mbak Winda ya. Oke. Ya, oke. Nah, ini sharing saya gitu ya. Jadi tahun 2012 saya kena GERD gitu ya. Nah, awalnya saya tidak curiga ini penyakit, maksudnya dalam arti yang seperti berbahaya seperti itu gitu ya. Jadi awalnya itu saya menganggap sepele. Yang satu bisa dibilang dulu seminggu itu bisa cuman sekali kambuh gitu ya. Dan itu kadang saya bisa dibilang pergi ke dokter dikasih obat ya hilang gitu ya. Tapi ya itu tadi yang dibilang sama Kak Kevin bener banget gitu ya. Pola makannya juga saya nggak bener waktu itu ya kan. Suka makan goreng-gorengan seperti itu ya kan. Alhasil juga pola ini ya, atur waktu makan itu juga nggak bener. Jadi sering lewat-lewat gitu ya. Nah itu akhirnya dari yang seminggu sekali itu bisa kambuh seminggu 3 kali ya. Wah, itu nyiksa sekali Bapak Ibu. Saya bisa merasakan jadi Bapak Ibu yang mungkin bisa hadir di acara ini yang menderita GERD gitu ya. Itu nggak enak banget gitu ya. Sangat 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 terganggu sekali ya kan, baik dari segi pekerjaan maupun dari segi bisa dibilang tubuh kita, fisik kita gitu ya kan. Nah, akhirnya waktu itu saya karena sudah mengganggu sekali, akhirnya saya waktu itu cari solusi. Ya salah satunya waktu itu saya cari dokter gitu ya. Nah, dari pengobatan itu saya konsumsi obat. Alhasil memang pada saat minum obat ya baik gitu, tapi pada saat nggak minum obat kambuh lagi seperti itu, gitu ya, bolak-balik seperti itu. Nah, saya akhirnya memutuskan kok begini terus gitu ya, sampai kalau makan sedikit aja sesuatu yang salah gitu ya, saya juga bolak-balik loh Bapak Ibu masuk rumah sakit tengah malam ke UGD. Kenapa? Sesak napas. Tadi yang dibilangin sama Bro Kelvin tuh bener banget gejala-gejalanya. Jadi sendawa lah, ya kan. Kemudian sesak dada di sebelah kiri, gitu ya kan. Sakit di sebelah kiri, sesak napas, salah makan aja bisa bolak-balik sesak napas gitu ya kan. Bahkan bisa dibilang kalau sampai memang saya lagi ada pikiran gitu ya, asamnya itu naik sampai ke kerongkongan sini. Jadi kerasa banget asamnya, mual, muntah seperti itulah ya. Nah, saya sampai ke situ saya berpikir, wah ini harus cepat saya tanganin ini. Kalau saya begini terus, waduh, efeknya pasti nanti masa depan saya nggak bagus seperti itu. Nah, sembari waktu itu saya pergi ke dokter ya kan di Indonesia, tapi karena hasilnya waktu itu saya merasa kok seperti itu aja ya kan, saya memutuskan akhirnya pergi ke luar negeri. Nah, kebetulan ke Malaysia. Saya pikir ya mungkin bisa satu solusi lagi yang lebih baik gitu ya. Ternyata ya bisa dibilang sampai di Malaysia ya dokter solusinya memang salah satunya juga obat gitu ya. Memang ada beberapa pantangan makan ya. Jadi pantangan yang bisa dibilang makanan yang asam-asam lah, pedas ya kan. Kemudian kol gitu ya, katanya banyak mengandung gas seperti itu ya. Kacang-kacangan itu yang bisa dibilang saya cegah Bapak Ibu. Tapi bisa dibilang intensitas untuk berkurangnya itu juga nggak langsung cepat turun gitu loh, ya kan? Dan bisa dibilang contoh kayak makan minum yogurt gitu ya, itu bisa bolak-balik saya ke UGD lagi gitu ya kan. Nah, dari situ akhirnya saya cari solusi lagi, ya kan? Kalau begini terus, ya kan, selain bolak-balik ke ke Malaysia juga nggak murah Bapak Ibu, obatnya juga nggak murah, ya kan? Kebetulan memang saya juga nggak suka terlalu sering minum obat gitu ya, karena saya mikir untuk efek jangka panjangnya juga seperti itu, ya kan. Nah, saya mau cari solusi yang bisa dibilang yang alami, ya kan, yang tapi bisa dibilang memperbaiki dari dalam. Nah, kebetulan sekali gitu ya, jadi saya tahun 2012 kenanya, ya kan, di tahun 2013 gitu ya, saya nggak mau lama-lama Bapak Ibu, tapi dibilang lama ya lumayan ya 1 tahun juga gitu ya kan. Nah, dikenalkan dengan satu produk gitu ya, nama Alphameta tadi yang dijelaskan oleh Bro Kelvin gitu ya. Nah, kurang lebih, jadi saya dijelaskan ya kan, bahwa terbuat dari ekstraknya kulit arinya beras merah ya kan. Nah, di situ saya lihat, oh ini bagus nih, ya kan, fungsinya adalah untuk memperbaiki sel. Nah, akhirnya di situ saya coba, ya kan, kurang lebih saya rutinin selama 3 bulan Bapak Ibu. Jadi memang dibilang di awal gitu ya, ikutin, ya kan, prosesnya, untuk detoxnya prosesnya 3 bulan, ya.
Nah, kemudian selain daripada Alpameta, saya juga mengkonsumsi air daripada yang namanya Alpaspin. Nah, ini bagus banget Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibilang kalau Alpaspin ditaruh di dalam air ini mengandung yang bisa dibilang air oksigen ya, karena 70% 80% tubuh kita terdiri dari cairan. Kalau kita minum air oksigen ternyata kan pasti harusnya lebih bagus gitu ya. Nah, jadi ini saya bawa kemana-mana Bapak Ibu, bawa ke luar negeri pun saya selalu bawa ini ya kan. Nah, kebetulan juga saya juga ya kan ada senternya Bapak Ibu seperti ini ya. Jadi waktu sakit ya kan, kalau kondisi lagi nggak enak sesak napas dulu ya, saya selalu taruh di posisi sebelah sini ya kan, saya tempelin seperti itu. Bener loh Bapak Ibu, di tahun 2013 ya, sejak saya konsumsi ya kan secara rutin dan saya merubah pola hidup saya ya kan. Tentunya kita juga merubah pola hidup ya Bapak Ibu ya, dari pola makan ya kan, terus olahraga gitu ya. Itu sembari saya juga mengkonsumsi Alpameta. Jadi kalau bisa dibilang Alpameta ini sudah jadi pola hidup saya gitu ya. Jadi sampai sekarang dari tahun 2013 sampai tahun 2021 saya nggak pernah lagi Bapak Ibu bolak-balik masuk rumah sakit. Puji Tuhan untuk itu ya. Saya bersyukur sih gitu. Dan itu alhasil jauh lebih murah Bapak Ibu ya kan, dibandingkan saya sekali pergi ke luar negeri ataupun di sebelah sekali juga, ini juga jadi satu pengeluaran yang besar seperti itu ya kan. So saya bersyukur sekali sih dari Alpameta maupun juga Alpaspin ini sangat-sangat membantu terutama di masalah GERD saya. Mungkin itu aja sharingnya Mbak Winda.